ひっくり返せると日本スペース空きますからね。はい、このように空きましたかね。Timnas Indonesia bisa naik ke posisi 2 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar matchday ke-7 yang berlangsung Kamis, 20 Maret 2025. Setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi jika kondisi di atas ingin terjadi. Sebelum membahas syarat, ada baiknya menilik klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga matchday ke-6. Timnas Jepang kukuh di puncak klasemen dengan 16 angka. Menyusul di posisi ada Australia di posisi 2 dengan 7 angka. Kemudian, Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina berturut-turut menempati posisi 3, 4, 5 dan 6 dengan koleksi poin identik, yakni 6 angka. Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas dan selisih gol atas para rivalnya. Melihat kondisi di atas, Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Lantas, apa saja syarat yang harus dipenuhi Timnas Indonesia agar naik ke posisi 2 kelar matchday ke-7? Pertama, Timnas Indonesia wajib menang saat tandang ke markas Australia di matchday ke-7 grup C, Kamis 20 Maret 2025. Jika ukurannya ranking FIFA, hampir tidak masuk akal Timnas Indonesia mengalahkan Australia. Skuad Socceroos, julukan Timnas Australia, saat ini menempati peringkat 26 dunia, unggul 99 posisi atas Timnas Indonesia di peringkat 125 dunia. Namun, jika melihat komposisi pemain, Timnas Indonesia tidak kalah dari Australia. Masuknya Maes Hilgers, Kevin Dix dan Ula Romeni otomatis meningkatkan daya saing Timnas Indonesia. Ketika Maes Hilgers yang memiliki harga pasar 10 juta euro atau setara 169 miliar rupiah, pemain termahal di skuad Timnas Australia hanya Harry Souttar, 121 miliar rupiah. Syarat kedua berharap laga Arab Saudi versus Cina berakhir imbang. Jika Arab Saudi menang atas Cina, ada potensi Timnas Indonesia disalip skuad Green Falcons, julukan Timnas Arab Saudi. Sebab, Timnas Indonesia kini hanya unggul produktivitas gol atas Arab Saudi, bukan selisih gol. Karena itu, harapannya laga Arab Saudi versus Cina berakhir imbang. Potensi laga berakhir imbang juga cukup besar karena Arab Saudi lebih sering imbang saat mentas di kandang sendiri pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni 2 imbang dan 1 kalah. Bagaimana dengan satu syarat lagi? Harapannya di laga lain grup C, Jepang menghajar Bahrain di kandang sendiri. Jepang membutuhkan kemenangan atas Bahrain demi memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Berikut klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di matchday ke-7 jika kondisi di atas terjadi. 1 Jepang, main 7, poin 16. 2 Indonesia, main 7, poin 9. 3 Australia, main 7, poin 7. 4 Arab Saudi, main 7, poin 7. 5 Cina, main 7, poin 7. 6 Bahrain, main 7, poin 6. Timnas Indonesia tengah berjuang keras di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penjaga gawang Martin Paes optimis skuad Garuda mampu mencatatkan sejarah dengan lolos ke ajang sepak bola terbesar dunia. Martin Paes menyoroti perkembangan signifikan Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Penjaga gawang berusia 26 tahun ini menyebut kekuatan utama tim Garuda terletak pada generasi mudanya. Hal ini ia saksikan langsung dalam perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U23 2023, Januari lalu. Paes menyebut sejumlah pemain yang menjadi bukti kualitas tim semakin meningkat. Nama-nama seperti Ragnar Oratmangoen, Shain Patinama, Tom Haye, hingga Mark Locke menjadi sorotan utamanya. Selain itu, ia juga memberikan apresiasi kepada Hernando Ari sebagai salah satu kiper berbakat, serta Jordi Amat dan Sandy Walsh yang menjadi pilar penting tim senior. Dukungan luar biasa dari supporter Indonesia menjadi salah satu hal yang paling mengesankan bagi Martin Paes. Ia menyebut atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Jika kita bisa meraih banyak kemenangan, supporter akan semakin banyak. Dukungan ini adalah elemen penting dalam perjalanan kami, ujar Paes. Menurutnya, kombinasi antara potensi besar tim dan loyalitas supporter adalah formula penting untuk membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Kemenangan melawan Arab Saudi menjadi suntikan semangat besar bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Meski sempat gagal di Olimpiade 2024, Paes yakin mimpi besar menuju Piala Dunia 2026 sangat mungkin terwujud. Sebagai Garuda,
langit adalah batasan kita sekarang. Saya bangga menjadi bagian dari tim ini, ya ucap Paes penuh optimisme. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya pada Maret 2025 mendatang. Skuad Garuda dijadwalkan bertandang ke Australia pada 20 Maret, kemudian menghadapi Bahrain di kandang sendiri pada 25 Maret. Bagi Martin Paes, Timnas Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencatatkan sejarah baru. Dengan kombinasi pemain muda berbakat, dukungan supporter yang tak pernah surut, dan semangat juang tinggi, mimpi lolos ke Piala Dunia kini terasa lebih dekat dari sebelumnya. Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes, mengungkapkan harapannya tentang peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ia menggambarkan suasana luar biasa yang akan terjadi jika mimpi tersebut menjadi kenyataan, terutama dengan fanatisme tinggi dari supporter Indonesia. Dalam wawancara bersama Kita Garuda, Martin Paes mengaku sangat terkesan dengan dukungan luar biasa dari para pendukung Timnas Indonesia. Tiket pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno hampir selalu terjual habis, dan bahkan di laga tandang, Timnas Indonesia tetap mendapatkan dukungan besar dari ratusan hingga ribuan supporter. Ya, sangat luar biasa. Dengan kegilaan seperti ini, satu hal yang saya bayangkan hanya satu. Apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia? Ujar Martin Paes penuh harap. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hanya tertinggal 1 poin dari peringkat kedua, peluang Garuda untuk lolos ke Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat semakin terbuka lebar. Posisi pertama dan kedua di grup akan mendapatkan tiket langsung ke putaran final. Sementara itu, peringkat ketiga dan keempat harus menjalani putaran keempat kualifikasi untuk merebut kesempatan tampil di panggung dunia. Di tengah optimismenya, Martin Paes juga menyampaikan sedikit penyesalan atas kegagalan Timnas U23 melangkah ke Olimpiade Paris 2024. Tim Garuda Muda harus mengakui keunggulan Gini U23 pada babak playoff, hanya selangkah lagi menuju Olimpiade. Supporter kita sangat banyak, sangat loyal, sangat luar biasa. Sayang sekali kita gagal ke Olimpiade pada Agustus 2024. Namun, dengan potensi yang kita miliki sekarang, saya percaya kita bisa menciptakan formula kemenangan, ungkap Martin Paes. Paes menyatakan kebanggaannya menjadi bagian dari Timnas Indonesia dan optimis dengan masa depan tim. Ia yakin, dengan dukungan besar dari para supporter dan semangat juang Garuda, Indonesia mampu meraih mimpi besar tampil di Piala Dunia. Mudah-mudahan kita bisa ke Piala Dunia. Sebagai Garuda, langit adalah batasan kita sekarang, dan saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini, pungkas Martin Paes. Dengan peluang yang semakin nyata dan dukungan luar biasa dari masyarakat, Timnas Indonesia terus berjuang mewujudkan mimpi besar tampil di panggung dunia. Semua mata tertuju pada perjalanan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Pemain Timnas Indonesia Alfrianto Niko mengungkap seberapa berat metode latihan yang diberikan pelatih Shin Tae-yong. Seperti diketahui, STY sedang mempersiapkan tim untuk Piala AFF 2024. Niko menjadi salah satu pemain yang dipanggil untuk menjalani training camp. Uniknya, ia bisa bolak-balik saat TC Timnas Indonesia berlangsung ke klubnya Dewa United. Terbukti, Niko bermain saat Dewa United mengalahkan PSS Sleman dalam lanjutan BRI Liga 1 2024-2025, Selasa, 3 Desember 2024. Sebelum bertanding, ex-Persija Jakarta itu ada di Bali untuk menjalani pemusatan latihan tim nasional. Salah satu materi latihan yang diberikan STY adalah fisik. Meski berat, ia akui tidak terkejut lantaran sudah terbiasa. Adaptasi agak berat tapi kita harus melakukannya. Kemarin latihan fisik sama namanya ball failing. Latihan fisik STY, gak terkejut sih. Normal-normal saja, kata Niko di Stadion Pakansari. Lebih lanjut, Niko menyebut latihan yang diberikan STY bisa dilalui semua pemain dengan lancar. Sebab, juru formasi asal Korea Selatan itu meminta buat menikmati setiap latihan. Coach Shin Tae-yong selalu bilang Enjo, jangan ada beban, yang penting kebersamaannya, jelasnya. Niko rencananya kembali bergabung dengan Timnas Indonesia hari ini, Rabu, 4 Desember 2024. Bersamaan dengan itu, skuad Garuda juga akan bertolak ke Jakarta usai menyelesaikan pemusatan latihan di Bali sejak 27 November. Piala AFF 2024 berlangsung pada 8 Desember sampai dengan 5 Januari mendatang. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali memberikan pandangannya mengenai peluang skuad Garuda untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026.